Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman, sehat-sehat ya? Kita lanjut ke video yang kedua, masih seri XLOOKUP. Kali ini kita akan membahas missing value and wildcard. Maksudnya apa ini? Kita langsung ke ini spreadsheetnya ya. Nah, spreadsheetnya yang ini, kita kemarin ada 7 pokok bahasan, yang biru ini sudah kita bahas. Kali ini kita akan membahas yang warna purple ini, jadi menambah pesan jika tidak ketemu, atau kalau di sini itu missing value. Kemudian ada exact match dan wildcard itu untuk match mode-nya gitu ya. Kita kemarin datanya di sini ya, teman-teman nanti juga bisa download spreadsheet ini dengan membuat copy ya, biasakan ke sini make copy gitu ya. Kemudian itu nanti akan menjadi milik Anda sendiri. Kemudian latihannya kemarin video yang pertama di sini. Kemudian ini saya membuat satu sheet di sini nanti untuk kita latihan teman-teman ya. Ini pada dasarnya adalah rumus-rumus yang kita gunakan untuk latihan kemarin. Nah, topik kali ini adalah menambahkan parameter yang ketiga, yaitu missing value dan match mode-nya ya. Oke, kita kembali ke sini. Parameter yang keempat sebenarnya ini adalah missing value, itu artinya adalah pesan jika tidak matching atau tidak ketemu gitu. Maksudnya seperti itu. Maka harus dikasih apa, pesan apa gitu. Kalau di VLOOKUP dulu kan ada NA gitu kalau tidak ketemu. Di sini juga berlaku seperti itu. Sebagai contoh ya, kalau misalkan ini saya hilangkan seperti ini. Nah, ini akan NA semuanya, jadi tidak ketemu atau not available, sehingga ini akan menjadi masalah jika nanti dilakukan penjumlahan atau operasi aritmatik ya. Ini saya Ctrl Z dulu, undo. Sebagai contoh misalkan begini, saya akan membuat penjumlahan di sini, sum. Ini saya tutup aja ya, biar tidak menghalangi. Misalkan saya akan menjumlahkan ini, saya enter. Totalnya sekian ya, ini jumlah. Seperti ini. Nah, jika saya mengalami ketidakmatchingan ya dalam XLOOKUP ini, misalnya ini katakanlah angkanya ini ternyata part numbernya itu 10451 deh, misalkan seperti ini. Ini kan terjadi nggak ketemu. Yang tadinya di sini ada jumlah, kemudian karena ini NA ini jadinya error. Ikut-ikut NA sehingga jumlahnya salah. Artinya penjumlahan ataupun operasi aritmatiknya jadi terpengaruh karena tidak ada error handling gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa menambahkan ya, bisa menambah jika tidak ketemu, kita koma di sini ya. Ini bisa kita hidupkan biar ada bantuan missing value. Jika tidak ketemu gimana? Misalkan NA itu kita misalkan tidak ketemu ya. Kita singkat TK misalkan seperti ini, tidak ketemu. Kita enter. Nah, maka keterangannya di sini TK atau tidak ketemu. Nah, dengan begitu penjumlahan akan tetap bisa berjalan. Jadi tujuannya seperti itu. Atau kalau misalkan kita tulis misalkan error message-nya tidak ketemu atau terserah teman-teman ya. Misalkan tidak match juga boleh aja ya. Jadi ini hanya sebagai keterangan saja ya, seperti itu. Oke, kalau misalkan ini kembali seperti ini ya, semuanya akan matching. Atau kalau misalkan yang dari sumber datanya sini yang hilang, misalnya seperti ini ya. Nah, yang tidak ada error handlingnya dia akan NA, tetapi yang kita kasih error handling di posisi missing value di sini, maka dia akan tetap terhandle sehingga proses penjumlahan dan seterusnya akan tetap terjaga ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan tadi akan membahas tentang exact match dan wildcard. Jadi di sini teman-teman, ini kan match mode-nya itu kalau 1 itu kalau 0 itu exact match, kemudian 1 itu yang mendekati. Nah, kalau 2 ini adalah wildcard. Maksudnya seperti ini ya. Jadi ini defaultnya sebenarnya sudah match. Jadi kalau misalnya seperti ini nih ya. Ini kan mestinya di sini ada satu lagi seperti ini ya. Misalkan seperti ini ya. Ini kan berarti tadi missing value, kita kasih kosong aja, kemudian terus match mode-nya 0. Kalau 0 ya tidak ada pengaruh apa-apa sih, karena memang ini defaultnya itu sudah match gitu ya. Nah, sekarang wildcard.
Wildcard itu biasanya dilambangkan dengan tanda bintang, teman-teman. Kalau misalkan di query itu kan ada select bintang gitu ya, atau kalau kita di Windows Explorer itu misalkan mencari bintang titik PDF, nah seperti itulah, artinya sembarang file atau sembarang nama yang extensionnya PDF, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dalam XLOOKUP ini juga bisa menerima wildcard. Sebagai contoh misalkan seperti ini ya, saya buat di sini dulu ya. Ini sama dengan XLOOKUP, kemudian yang akan kita cari adalah di sini ya, seperti ini, kemudian koma, range yang akan dicari, oke, ke sini, kemudian sampai kemana tadi, misalkan sampai di sini, kemudian data yang akan kita ambil adalah yang ini ya. Ini ingat ya, sudah sampai di parameter yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah missing value, misalkan tidak ketemu kita tulis TK atau tidak ketemu ya. Kemudian yang berikutnya, nah ini teman-teman ya, yang berikutnya ini adalah search mode-nya ini harus kita tulis 2, di angka 2 tadi ya, mana tadi. Nah ini, jadi 2 untuk wildcard match gitu ya. Oke, kita tulis 2, kemudian kita kurung tutup. Oke, coba kita enter. Nah ini sebenarnya perintahnya ini belum berubah apa-apa ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, kita double klik, kemudian ini ditambah dengan tanda dan seperti ini. Kemudian dalam tanda petik itu kita kasih tanda bintang seperti ini. Ini artinya jadi sembarang karakter atau sembarang data yang ada di D5 sampai ke bawah sana itu ditambah belakangnya itu sembarang ya gitu, sembarang, agar dimatchingkan dengan data sumber yang ada yang ada di sini, yang ada di sana gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau di enter hasilnya juga binder. Kenapa binder? Coba kita cek ya. Ini kan coba 1021 ya. 1021 kita cek data di sini 1021 binder. Oke. Kalau misalnya ini 1021-nya itu saya hilangin ya menjadi seperti ini. Jadi cuma 102, perhatikan di sini. Yang lainnya error tidak matching ya. Tetapi di sini masih tetap ketemu binder. Apakah data 102 bintang itu binder ya? Kita lihat 102 yang pertama ketemu ya first match-nya itu adalah binder 102. Oke. Seandainya kita rubah misalnya 105, mestinya first match-nya itu pensil ya. Ini ya, perhatikan ya. Ini kalau 105 first match-nya pensil. Oke. Saya akan rubah nih. 105. Mestinya di sini matchingnya first match-nya sama pensil. Saya enter ya. Nah, pensil. Jadi 105 bintang, dia nyari di sini. Ini bukan, ini 1021 bukan, 101 bukan, 101 bukan, 105 bintang ya. Nah, gitu loh. Ya. Jadi yang dimaksud wildcard itu sebenarnya adalah mematchingkan sembarang, kemudian belakangnya juga sembarang itu. Karena kadang-kadang kan ada part number misalkan gini ya, misalkan ABC kemudian dash 101 1 kemudian 555 misalkan gini teman-teman. Nah kadang-kadang kita pengen mematchingkan yang depannya ada ABC atau ABC dash 1. Nah seperti itu bisa diwakili dengan XLOOKUP ini ya. Ya hanya seperti itu sih. Jadi teman-teman tinggal latihan aja. Selama teman-teman bisa mau mencoba, pasti bisa kok. Ini tidak terlalu susah. Nanti kalau ada masalah tinggal didiskusikan di grup Telegram. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu sama yang lain gitu. Yang saya minta kalau misalkan tanya di Telegram itu kan biasanya teman-teman atau para senior itu suka ini maksudnya apa, terusin screenshotnya mana, masa kita suruh nebak-nebak gitu. Usahakan teman-teman lain yang membaca pertanyaan Anda itu tidak ada pertanyaan balik. Nah gitulah ya. Oke, selamat mencoba ya, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar, dan
Perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.